Seperti biasa, kalian berdiri terlebih dahulu, kemudian dirapikan bajunya, dasi, ikat pinggang, bajunya dimasukkan. Kalau sudah selesai, duduk kembali. Ketua kelas boleh pimpin untuk doa terlebih dahulu. Kiranya melalui doa yang kita panjatkan di pagi hari ini, kita memohon kepada Tuhan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Saya absen. Andre, Denny, Pelang, Faris, Gagas, Ilham, Januar. Tidak terlambat lagi ya Januar. Iya. Cornelius, Peter, Radit, jadi semua ya berarti. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang material teknik. Ada yang masih ingat material teknik golongkan menjadi apa saja? Ya, Gagas? Ya, ada logam dan non-logam. Untuk logam digolongkan menjadi apa saja? Januar? Ya. Lalu Radit? Non-logam digolongkan menjadi apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, betul. Berarti kalian masih cukup ingat dua benda yang saya bawa itu tergolong dalam apa? Ini? Ya, komposit. Lalu ini bagian warna putih? Ya, keramik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada cukup banyak. Yang kalau saya rangkum intinya adalah kalian mampu untuk menggolongkan, kemudian kalian mampu untuk memahami prinsip pengolahan, dan kalian mampu untuk mensimulasikan secara visual proses pengolahannya. Apa saja? Yaitu ada pelumas, yang kedua ada bahan bakar, dan yang ketiga ada isolasi. Kita akan pelajari sama-sama. Jangan panik, jangan khawatir, karena pembelajaran ini akan menyenangkan. Saya minta Cornelius boleh dituliskan ke depan penggolongan bahan non-logam apa saja yang sudah kita pelajari. Ya, betul, bagus sekali. Bahan non-logam yang sudah kita pelajari ada 3. Yang pertama ada keramik, yang kedua ada polimer, dan yang ketiga ada komposit. Hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bahan non-logam selain dari ketiga ini, karena kan yang 3 kemarin sudah sedikit kita singgung di pertemuan pertama. Kita akan belajar tentang pelumas. Kita akan juga belajar tentang bahan bakar. Kita juga akan belajar tentang isolasi. Kita mulai dari yang pertama, ada pelumas. Apa yang ada dalam benak kalian semua ketika kalian mendengar kata pelumas? Ya, melumasi, melicinkan, oli, ya. Kemudian kalau kalian tahu apa tentang pelumas ini, melumaskan, melicinkan, kemudian ada kata oli, berarti apakah oli tergolong dalam pelumas? Ya. Lalu apa yang menyebabkan oli ini bisa digolongkan sebagai pelumas? Ya, tentu karena dia bisa melumasi. Lebih spesifik, ada yang bisa menjawab? Iya. Ciri utama dari pelumas ini adalah dia mempunyai viskositas yang tinggi. Apa itu viskositas? Seperti yang dikatakan oleh Ilham tadi, kekentalan. Ya. Lalu pada dasarnya pelumas ini digolongkan menjadi 3 berdasarkan sumbernya, yaitu ada pelumas mineral, pelumas organik, dan pelumas sintetik.
Pelumas mineral sumbernya dari bahan tambang, bahan hasil tambang. Untuk pelumas organik seperti namanya, dia berasal dari bahan organik. Contohnya ada lemak hewan dan juga minyak jarak, lalu ada minyak sawit. Nah, untuk lemak hewan ini sendiri dia sudah jarang ditemui karena sekarang kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan pelumas yang berasal dari mineral dan juga sintetik. Untuk sintetik, dia adalah pelumas yang berasal dari rekayasa kimia atau reaksi kimia. Untuk penggunaan dari mineral maksudnya pelumas organik dan juga sintetik, lebih dianjurkan untuk menggunakan organik. Karena sekarang kan lebih banyak orang yang menggunakan prinsip untuk back to nature. Ya, kembali ke alam. Kemudian, yang kedua, ada bahan bakar. Sama pertanyaannya, apa yang terlintas dalam benak kalian ketika kalian mendengar tentang bahan bakar? Bensin. Ya, pertama premium, pertalite, biosolar. Ada lagi? Ya. Penggolongan bahan bakar ini sendiri ada dua macam penggolongan. Yang pertama yaitu berdasarkan wujudnya. Wujud benda apa saja yang sudah kita pelajari atau kalian ketahui? Ya, padat, cair, dan gas. Contoh bahan bakar padat, ada yang bisa menyebutkan? Ya, parafin, batu bara, arang, kayu. Coba saya minta Denny contoh bahan bakar cair. Ya, bensin dan segala saudaranya. Lalu saudaranya apa saja? Ya, pertama premium, pertalite. Ada lagi? Ya, solar, minyak tanah. Kemudian elang, contoh bahan bakar gas. Ya, LPG. Selain LPG, ada bahan bakar gas yang digunakan juga, namanya CNG. CNG itu kepanjangan dari, maksudnya kependekan dari compressed natural gas atau gas natural yang ditekan, kompres. Komponennya dari CNG ini adalah metana, yaitu CH4. Kalau kepanjangannya LPG, ya, liquid petroleum gas. Kemudian, tadi kan penggolongan bahan bakar berdasarkan, ya, sekarang kita masuk ke penggolongan bahan bakar berdasarkan materinya. Seperti yang kita tahu bahwa lingkungan sekitar kita, alam, memberikan banyak sekali sumber daya yang bisa dipergunakan. Salah satunya digunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar yang bisa dimanfaatkan ada dua macam, yaitu bahan bakar berkelanjutan dan bahan bakar tidak berkelanjutan. Bahan bakar berkelanjutan artinya dia bisa dipakai secara terus-menerus tanpa khawatir akan habis. Contohnya matahari. Kemudian untuk bahan bakar tidak berkelanjutan artinya adalah ketika bahan bakar ini digunakan, suatu saat dia akan habis. Oleh karena itu dalam penggunaan bahan bakar tidak berkelanjutan ini harus tepat guna. Contohnya adalah minyak bumi, pintar sekali kalian ya. Terus selanjutnya, isolator atau penyekat. Maksudnya dari isolator penyekat ini adalah dia adalah bahan yang bisa menghambat atau mengurangi sesuatu yang lewat. Maksudnya seperti ini. Contoh, ketika kita sedang memasak air atau ibu kalian sedang memasak air, tentu ketika mengambil air yang sudah mendidih menggunakan lap atau dengan gagang, panci yang dilengkapi gagang yang terbuat dari plastik atau kayu. Nah, lap, plastik atau kayu ini adalah contoh dari isolator. Namun tentunya kita tidak akan menggunakan lap dalam artian yang sebenarnya dalam industri. Isolator atau penyekat terdiri dari 3, yaitu isolator panas, isolator listrik, dan isolator getar. Kalau yang sudah saya sebutkan tadi, dia termasuk isolator apa? Ya, isolator panas. Berarti contoh dari isolator panas, penggunaan isolator panas adalah plastik dan kayu. Kemudian,
Isolator yang kedua adalah isolator listrik. Artinya dia adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik dengan baik. Contoh isolator listrik, ya karet ya, dibuat untuk pelindung kabel. Kemudian untuk isolator getar, artinya adalah bahan yang bisa menahan atau mengurangi getaran dengan baik. Contoh dari isolator getar ini adalah karet. Sekarang kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Mengapa harus diskusi? Karena diskusi kalian bisa saling bertukar informasi lebih lanjut dan lebih akrab dengan rekan kalian satu tim. Saya bagi kelompoknya. Kelompok pertama ada Andre, Denny, dan Elang. Kelompok kedua ada Faris, Gagas, dan Ilham. Kelompok ketiga ada Januar, Cornelius, Peter, dan Radit. 3 kelompok ya. Untuk bahan diskusinya, soalnya sama. Dengarkan terlebih dahulu. Bagaimana proses pengolahannya dan gambarkan dalam diagram alur serta jelaskan. Kelompok pertama, kalian harus membahas tentang minyak bumi. Kelompok kedua, kalian membahas tentang minyak jarak, pengolahan biji jarak menjadi minyak jarak. Kelompok keempat, kalian menjelaskan tentang karet. Ya, silahkan. Ditentukan juga nanti juru bicaranya untuk nanti siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan berdiskusi. Boleh menggunakan sumber dari manapun. Jangan lupa dicantumkan sumbernya. Kalau buku ya dicantumkan halamannya atau pengarangnya. Silahkan. Gimana? Kelompok 1 ada kesulitan? Iya, begini. Jadi kalian tentukan dulu pengertian minyak bumi itu apa. Kemudian bagaimana cara pengolahannya si minyak bumi ini. Iya, seperti itu. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya, kalau kalian pernah main ke daerah Sukoharjo atau Karanganyar, saya sedikit agak lupa, kalian pernah menjumpai kebun karet yang cukup luas, ya di Karanganyar ada. Nah, itu kan kalian pernah melihat kalau di bagian batang pohonnya ini ada sayatan. Nah, sayatan itulah yang digunakan untuk mengumpulkan karet alam. Nah, kalian jelaskan dari mana karet alam yang setelah disadap ini, kemudian dia dikumpulkan, kemudian diproses, bagaimana prosesnya kalian jelaskan. Ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya, jadi kan saya tadi sudah bilang di awal kalau kalian harus menjelaskan tentang pengolahan biji jarak mulai dari biji yang sudah dipanen sampai ke minyak jaraknya. Iya. Ya, Andre. Ya, kalau kamu menemukan ada 2 tahap pengolahan minyak bumi, keduanya ini harus dicantumkan semua. Jadi kamu jelaskan tahap pertama itu apa, hasilnya apa, ada berapa fraksi, ya kan? Nah, kemudian tahap kedua itu dia apa saja yang dialami oleh si minyak bumi ini, kamu jelaskan semuanya. Ya, jangan lupa sumbernya ya. Ya, Gagas. Tidak usah. Jadi kamu langsung menjelaskannya dari setelah dipanen saja. Kalau kamu tidak usah menjelaskan bagaimana cara menanamnya, itu tidak masuk dalam ranah pembelajaran kita. Prosesnya, Gagas. Ya, prosesnya. Ya, Januar. Iya, harus. Asam format atau asetat ini harus ditambahkan. Harus. Prosesnya mutlak, tidak bisa dihindari dari prosesnya si getar karet ini. Iya. Kembali kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam menemukan sumber belajarnya, sumber diskusinya, atau bahannya?
Bisa ya semua? Ya. Sudah selesai? Butuh waktu berapa menit lagi? 2 menit? Ya, saya tunggu ya. Sudah 2 menit berlalu, sudah selesai semuanya ya berarti. Ya. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Dari kelompok 1, silahkan siapa menjadi juru bicaranya? Oh ya, Andre, silahkan. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok kedua. Silahkan siapa yang menjadi juru bicaranya? Oh ya, Gagas. Ya, baik sekali. Berikan aplaus untuk kelompok kedua. Sekarang ke kelompok ketiga. Silakan siapa menjadi juru bicara? Oh, Peter. Ya, silakan Peter. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok ketiga. Berikan aplaus untuk kita semua karena kalian sudah menyelesaikan diskusi kalian dengan baik. Anak-anak, dari ketiga materi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang minyak bumi, kemudian ada minyak jarak dan juga karet, adakah sesuatu yang masih mengganjal dalam benak kalian yang ingin kalian tanyakan? Kita masih ada waktu beberapa menit. Ya, silakan. Ya, 2 tahap yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi tidak bisa dihilangi salah satu. Keduanya harus dialami oleh si minyak bumi ini. Jadi tidak bisa kalau dia cuma mau langsung loncat ke tahap kedua, tidak bisa. Atau dia hanya mau ke tahap 1, tidak bisa. Harus keduanya. Ya, Cornelius. Ya, untuk hasil dari minyak bumi ini ada banyak ya. Untuk bagian terakhir dari minyak bumi ini, dia hasilnya adalah residu dari fraksi kelima, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok pertama tadi. Hasilnya ada residu. Iya, masih bisa diolah lagi. Walaupun dia namanya residu, tapi dia masih bisa diolah lagi karena masih ada tahap kedua. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang kita masuk ke tugas. Kan tadi ada banyak contoh pelumas, contoh bahan bakar, contoh isolasi. Tapi hanya ada 3 yang kita diskusikan kali ini karena yang lain akan masuk ke dalam tugas kalian. Tugasnya sama seperti diskusi kelompok tadi konsepnya, yaitu kalian menjelaskan apa contohnya, apa yang dimaksud, kemudian diagram alur dan prosesnya. Tugasnya berupa tugas kelompok berpasangan. Saya akan sebutkan kelompoknya dan apa yang harus kalian bahas. Andre dan Denny, kalian mengerjakan tentang arang. Kemudian Elang dan Paris, kalian mengerjakan batu bara. Bahan bakar berkelanjutan, ada gas dan Ilham. Kemudian kayu sebagai isolator, ada Januar dan Cornelius. Dan terakhir biji plastik oleh Peter dan Tadi. Ya, buatlah diagram alur dan jelaskan proses pengolahan atau pembuatan atau pemanfaatan dari bahan-bahan yang sudah saya bagi tadi. Untuk hasil akhirnya, tugas ini kalian boleh menggunakan PowerPoint atau Word atau apapun sekreasi kalian. Ya, sepertinya kalau kita buat untuk jadi poster sebenarnya bagus juga ya, bisa untuk dipajang di mading. Iya, boleh, silahkan kalian berkreasi sesuka kalian. Pastikan materinya jelas, sumbernya jangan lupa. Ya,
Kalau begitu, sekian kelas kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat tetap kalian mengerti dan tertanam dalam benak kalian. Terima kasih, selamat siang.